masih berkaitan dengan kasus kematian atau meninggalnya Dr. Ica yang sebelumnya sempat dirawat karena mengalami depresi berat dan tekanan psikis akibat diintimidasi oleh oknum anggota DPRD. Di tengah hangatnya kasus tersebut dan berbagai informasi yang beredar berkaitan dengan persoalan intimidasi hingga meninggalnya sang Dr. Ica, Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara Valentinus Kebo juga memberikan teguran keras kepada manajemen Rumah Sakit Leona yang sebelumnya menampung Dr. Ica, melakukan praktek dokternya di Rumah Sakit Leona, untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses ini dan ikut terlibat aktif dalam proses pengusutan kasus meninggalnya Dr. Ica akibat dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Bupati Valen juga mengancam untuk saat ini akan membekukan seluruh izin dari Rumah Sakit Leona sampai dengan kasus Dr. Ica dinyatakan tuntas diselesaikan, baru segala izin yang diajukan ke Pemda boleh disetujui. Untuk sementara izin dari Rumah Sakit Leona dibekukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Timur Tengah Utara Valen Kebo dalam beberapa sesi wawancara dan kepada sejumlah media. Bupati Valen dengan lantang mengatakan hal itu, bahwa akan membekukan sementara izin operasional Rumah Sakit Leona. Hal ini tentunya menjadi keresahan banyak pihak. Pasalnya di Kabupaten Timur Tengah Utara hanya terdapat 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Rumah Sakit Swasta Leona yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk berobat. Namun bila Rumah Sakit Leona izinnya dibekukan, maka hanya tersisa 1 rumah sakit yang bisa melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara dan sekitarnya. Sementara kasus yang kemudian sampai terjadi dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica di Rumah Sakit Leona adalah pasien anak dipagut ular berbisa yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara atau RSUD Kemenanu. Namun karena keterbatasan tenaga spesialis, terutama dokter spesialis bisa, maka RSUD Kemenanu merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Leona hingga akhirnya melahirkan persoalan tersebut. Lantas hari ini kalau Leona dibekukan, tentu Rumah Sakit Umum bila mengalami kendala dalam penanganan pasien, rujukannya harus ke luar daerah. Saya mintakan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tetapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rut Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Dan itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan. Apakah pembekuan izin ini berdampak terhadap pelayanan? Tidak, ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup. Tapi tetap berjalan pelayanan? Ya, sekarang masih berjalan pelayanan. Izin Bapak, jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini? Baru tadi pagi direkturnya datang ketemu saya menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulisnya. Kemudian yang kedua saya minta segera lakukan konferensi pers
Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Pak Bupati dan Polres atau? Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Betul CCTV. Nah, jadi di CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang saya ini di CCTV ada CCTV-nya. Ormas. Itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang saudara. Asumsi dan arah pandangan teman-teman silahkan menilai. Masyarakat sendiri yang bisa menilai setiap persoalan dan kebijakan yang dilakukan. Kami hanya sekedar membagikan informasi untuk segera diketahui. Salam hormat untukmu semua.